Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah. Pada kesempatan kali ini kita bisa bertatap maya untuk mempelajari satu materi yang amat penting dalam mata pelajaran akidah akhlak yang sangat penting ini. Sebelum kita memulai pembelajaran pada kesempatan kali ini, marilah kita doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma ij'al nafsi mutmainnatan tu'minu bi liqa'ika wa taqna'u bi 'ata'ika wa tarda bi qada'ik. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadah wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. اللهم يا الله يا نور يا حق يا مبين افتح قلبي بنورك وعلمني من علمك واحفظني بحفظك وأسمعني منك وفهمني عنك وبصرني بك وسبب لي سببا من فضلك تغنيني به من الفقر وتعزني به من الذل وتصلح لي به الدنيا والآخرة وتوصلني به النظر إلى وجهك في جنة الفردوس إنك على كل شيء قدير فيا نعم المولى ويا نعم النصير. صل وسلم عدد علمك على سيدنا محمد من جعلته لنا حرزا حريزا وعلى آله وصحبه وانصرنا به والمسلمين بأسراره وينصرك الله نصرا عزيزا بسر الفاتحة. إياك نستعين واهدنا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu materi yang amat penting, yaitu terkait dengan Asmaul Husna. Ada beberapa isim dari Asmaullah Al-Husna yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Sebelumnya saya ingin menanyakan dulu terkait dengan pengetahuan kalian sebagai siswa Madrasah Aliyah Darun Najat terkait dengan Asmaul Husna. Apa yang kalian ketahui tentang Asmaul Husna itu apa? Ke Rozak Jamil saja. Ya, Rozak Jamil. Nah, mau dijelaskan tentang Asmaul Husna itu apa? Ya. Semuanya selamat teman. Sinyalnya yang berarti nama-nama Al-Husna itu yang baik. Berarti Asmaul Husna nama Allah Subhanahu wa taala yang memiliki, yang bermakna tentang kebaikan semua. Iya. Ini Asmaul Husna itu nama-nama Allah yang menyifati Allah. Zatullah yang mana semuanya itu merujuk tentang sifat-sifat yang membuat Allah itu sangat baik, sangat bagus, sangat sayang, sangat apapun itu kepada makhluknya. Dan kita bisa melihat semuanya di Al-Asma Al-Husna. Ya.
Baik, terima kasih atas jawabannya yang luar biasa. Untuk Asmaul Husna itu jumlahnya kan ada banyak, ada 99 yang kita ketahui sesuai yang tertera dalam Al-Quran juga dalam Al-Hadis. Namun pada kesempatan kali ini kita hanya akan membahas beberapa sifat atau nama saja. Yang pertama adalah nama Allah Al-Afu, kemudian Ar-Razzaq, Al-Malik, Al-Hasib, Al-Hadi, Al-Khaliq dengan Al-Hakim. Kita akan fokus pada pembahasan nama-nama tadi. Ya, fokus pada itu. Tujuan dari pembelajaran ini adalah supaya kalian sebagai siswa yang muslim, yang mukmin itu benar-benar memahami dan menghayati bahwa Allah mempunyai sifat-sifat dan nama-nama yang sangat mulia, yang tiada tandingannya. Kemudian pada pembelajaran kali ini juga diharapkan kalian mampu untuk menerapkan dan meneladani nilai-nilai dari nama-nama tersebut dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kehidupan kita semuanya dengan meneladani tadi menjadi lebih bermakna, menjadi lebih bermanfaat, baik buat diri sendiri maupun orang lain di dunia dan insya Allah di akhirat nanti. Kita langsung ke inti pembahasan, yaitu terkait dengan slide-nya. Sebelumnya akan saya share slide-nya. Ini presentasi. Ya. Ya. Sudah kelihatan ya slide-nya? Sudah. Ya. Silakan disimak. Okay. Mungkin di mute dulu, nanti saya sampaikan. Saya terangkan. Nilai-nilai mulia Asmaul Husna, Al-Afu, Ar-Razzaq, Al-Malik, Al-Hasib, Al-Hadi, Al-Khaliq, dan Al-Hakim. Al-Afu, yang pertama Al-Afu. Pengertian Al-Afu, Imam Ibnu Al-Athir berkata nama Allah Al-Afu adalah sighah atau ala wazni fa'ul. Wazan dalam ilmu sharaf fa'ul. Dari kata Al-Afu atau memaafkan, yang berarti memaafkan yang berarti adalah memaafkan merupakan memaafkan perbuatan dosa dan tidak menghukumnya. Asal maknanya adalah menghapus dan menghilangkan. Sedangkan Al-Fairuz Abadi berkata, Al-Afu adalah pemaafan dan pengampunan Allah Ta'ala atas dosa-dosa makhluknya, serta tidak memberikan siksaan kepada orang yang pantas atau orang yang pantas mendapatkannya. Kemudian Al-Afu adalah zat yang maha menghapuskan dosa-dosa dan memaafkan perbuatan maksiat. Artinya, Dia Allah maha memaafkan orang-orang yang berbuat dosa dengan tidak menyegerakan siksa bagi mereka serta mengampuni dosa-dosa mereka. Maka Allah menghapuskan dosa dan bekas-bekasnya dari diri mereka. Inilah sifat Allah Ta'ala yang tetap dan terus ada pada zatnya yang maha mulia, dan inilah perlakuannya kepada hamba-hambanya di setiap waktu, yaitu dengan pemaafan dan pengampunan. Makna inilah yang dimaksud dalam doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk dibaca pada malam Lailatul Qadar, yaitu Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau maha pemaaf, Engkau suka memaafkan hamba-hambamu, maka maafkanlah aku. Dari penjelasan sini bisa kita simpulkan bahwa memaafkan itu artinya menghilangkan. Berbeda dengan ghafara. Ghafara yang artinya mengampuni, yang berasal dari kata ghafara yang artinya menutupi secara makna asalnya. Ya, secara makna asal artinya menutupi.
Jadi kalau al-afu, ya, memaafkan itu hilang dosa-dosanya, dimaafkan dan tidak akan diazab. Sedangkan ghafara diampuni, tetapi bisa jadi catatan dosanya itu masih ada. Makanya al-afu ini lebih luas lagi. Makanya dalam akhir surat Al-Baqarah Allah berfirman wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Selanjutnya, apa sikap kita? Bagaimana kita meneladani sikap dari sifat Allah ini yang Maha Al-Afu atau Maha Pemaaf? Nah, yang pertama adalah mudah memaafkan kesalahan orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini penting sekali. Al-Imam Ahmad bin Hanbal ketika beliau lepas dari penjara, setelah dipenjara oleh Al-Khalifah Al-Ma'mun ketika itu, dan dilanjutkan oleh Khalifah, bukan Al-Ma'mun, Khalifah Al-Mu'tasim. Setelah beliau bebas, kemudian beliau menyapa para pengikutnya, para murid-muridnya, dan menyalami mereka. Setelah beliau berada di tengah-tengah mereka, di antara muridnya ada yang mengatakan, ala tad'u alaihim ya imam, apakah engkau tidak mendoakan yang buruk-buruk kepada mereka, nyumpahin mereka kayak atau gimana? Karena mereka yang telah berbuat zalim padamu itu sungguh sangat zalim. Kenapa engkau tidak mendoakan yang buruk-buruk kepada mereka? Apa jawaban Imam Ahmad bin Hanbal? Beliau mengatakan, bal ghafarallahu lahum jami'an. Saya tidak akan mendoakan mereka yang buruk-buruk. Malah saya mendoakan mereka yang baik-baik. Kemudian beliau mengatakan, ma sabara man da'a 'ala zalimihi. Tidak dikatakan bersabar orang yang mendoakan yang buruk-buruk terhadap orang yang berbuat zalim kepadanya. Sampai setingkat itu kesabaran itu. Jadi itulah pemaaf. Bahkan memaafkan itu, memaafkan ketika kita mampu untuk membalas. Nah, ini yang sulit, ya. Al-afu 'indal maqdirah. Al-afu 'indal maqdirah. Jadi itu sikap pertama kita meneladani sifat Allah. Ya, mudah memaafkan kesalahan orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua adalah terdorong untuk terus membaca istighfar. Yakin meminta ampun kepada Allah, baik berbuat salah maupun tidak. Karena kita tidak pernah lepas dari yang namanya kesalahan. Selalu saja kita berbuat salah. Maka dengan sifat Allah Al-Afu, kita meyakini Allah mempunyai nama dan sifat Al-Afu, Allah yang maha memaafkan. Kita selalu beristighfar. Ketika kita berbuat dosa, kita yakin bahwa ampunan Allah, maha maafnya Allah jauh lebih luas daripada dosa-dosa kita. Namun jangan sampai kita salah menafsirkan, karena Allah maghfirahnya lebih luas, maka kita berbuat dosa sebanyak-banyaknya. Ini adalah sikap yang salah. Yang ketiga adalah tidak pernah berputus asa terhadap rahmat Allah. Karena Allah sangat mudah untuk mengampuni dosa-dosa hambanya. Pemberian maaf ini tanpa dibatasi oleh waktu, tempat, dan umur. Ini sikap-sikap yang perlu kita teladani dari sifat Allah dan nama Allah, yaitu Al-Afu. Selanjutnya Ar-Razzaq. Allah mempunyai nama atau sifat Ar-Razzaq, artinya pemberi rezeki. Ar-Razzaq berasal dari kata razaqah atau rizq, artinya rezeki. Ar-Razzaq adalah Allah yang memberi rezeki banyak, memberi banyak rezeki kepada makhluknya dan secara berulang-ulang. Al-Imam Al-Ghazali menjelaskan arti Ar-Razzaq adalah Dia Allah yang menciptakan rezeki dan menciptakan yang mencari rezeki, serta Dia yang mengantarkan kepada mereka dan menciptakan sebab-sebab sehingga mereka dapat menikmatinya. Ini makna Ar-Razzaq menurut Al-Imam Al-Ghazali. Jadi bukan hanya beri, ya, bukan hanya menciptakan rezeki, tetapi menciptakan juga manusia yang mencari rezeki, juga mengantarkan. Innallaha idza qadha syai'an hayya lahul asbab. Allah kalau sudah memutuskan untuk memberikan rezeki kepada seseorang, Allah pasti menyiapkan itu asbab-asbabnya. Ya, rezekinya orang Indonesia umpamanya dapat rezeki dari
Amerika, ya bisa saja Allah selalu ada cara. Bagaimana caranya rezeki dari Amerika itu datang kepada dia dengan caranya. Dan selalu seperti itu terus. Luar biasanya dari sifat Ar-Razzaq ini. Maka kita sebagai hambanya harus yakin bahwasanya Allah mempunyai sifat Ar-Razzaq. Ya, Allah mempunyai sifat yang mulia ini sehingga kita semuanya yang hidup di dunia ini sudah terjamin semuanya rezekinya oleh Allah. Maka jangan sampai kita ragu akan kuasa Allah, akan sifat Allah. Malah justru kita harus meyakini Allah mempunyai sifat dan nama Ar-Razzaq. Apabila kita ragu dengan rezeki kita, maka kita ragu kepada sang pemberi rezeki, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Syakkun fir rizqi, syakkun fir raziq. Ragu atas rezeki kita berarti kita ragu juga atas sang pemberi rezeki, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sifat apa, sikap apa yang bisa kita teladani dari sifat Allah yang Maha Pemberi rezeki ini? Yang pertama adalah berkeyakinan bahwa Allah adalah penjamin rezeki secara mutlak. Ini satu. Kita harus yakin itu. Semua rezeki kita itu sudah ditentukan oleh Allah dari mulai kita lahir sampai nanti kita wafat, sampai kita nanti, itu semuanya sudah ada yang mengatur rezeki. Maka kita tidak boleh ragu. Kita hanya diperintahkan untuk berusaha. Kemudian yang kedua adalah berusaha maksimal dan qanaah. Maksimal, semaksimal mungkin. Kalau belum mendapatkan berarti belum maksimal. Manjada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka dia akan dapat. Artinya apa? Kalau belum dapat berarti mungkin dia belum bersungguh-sungguh. Maka kita harus berusaha maksimal. Dan qanaah, menerima apa adanya. Kemudian yang ketiga adalah memanfaatkan rezeki ke jalan yang benar. Menggunakan rezeki yang Allah berikan kepada kita sesuai dengan porsinya, sesuai dengan jalannya. Ada yang kita gunakan untuk kita, untuk keluarga kita, untuk anak kita, untuk istri kita, ya. Tetapi ingat, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kita juga harus memberikan sebagian dari Allah, daripada yang Allah berikan kepada kita untuk orang lain, karena di situ ada haqqun lis-sa'ili wal mahrum, bagi orang-orang yang meminta dan juga orang yang mungkin kurang beruntung mendapatkan rezeki seperti kita. Sifat selanjutnya adalah Al-Malik. Al-Malik di sini mempunyai pengertian sebagai raja. Al-Malik diartikan dengan raja atau penguasa. Al-Malik berarti raja atau penguasa atas seluruh makhluknya. Secara umum Al-Malik diartikan raja atau penguasa. Kata Malik terdiri dari huruf mim, lam, kaf yang rangkaiannya mengandung makna kekuatan dan kesahihan. Al-Malik mengandung arti penguasaan terhadap sesuatu disebabkan oleh kekuatan pengendalian dan kesahihannya. Dengan sifat Al-Malik ini kita yakin bahwasanya Allah mempunyai sifat Al-Malik yang raja, maharaja di antara semua yang dianggap raja. Ya, di antara Allah berkuasa di atas semua yang dianggap dia berkuasa. Di atas presiden, di atas menteri, di atas raja, di atas gubernur, dan semuanya. Allah mempunyai Al-Malik melebihi yang lainnya. Kemudian meneladani Allah dengan sifat Al-Malik. Apa yang bisa kita teladani dari sifat Allah Al-Malik ini? Yang pertama adalah tidak terlena dengan jabatan atau tahta. Karena sejatinya jabatan atau tahta itu hanya sifatnya pinjaman yang suatu saat pasti Allah cabut dari diri kita. Maka tidak ada yang abadi di dunia ini, ya, apalagi jabatan dan tahta yang sifatnya sangat sementara. Kemudian dengan sifat Al-Malik ini kita dapat mengendalikan hawa nafsu, malakah, kita menguasai ego kita, ya. Malakah itu menguasai, kita bisa mengendalikan nafsu, hawa nafsu kita supaya itu terkendali dan supaya tidak buas atau liar. Kemudian selanjutnya menjadi hamba yang bersyukur dengan sifat Al-Malik ini. Selanjutnya selalu mengharap pertolongan hanya kepada Allah, karena Allah lah satu-satunya zat yang memiliki dan berkuasa atas makhluk-makhluknya. Kemudian sifat yang selanjutnya atau nama Allah selanjutnya yaitu Al-Hasib. Al-Hasib mempunyai pengertian secara bahasa artinya menghitung atau mengira. Hasaba yahsibu atau hasaba yahsubu, menghitung atau mengira. Bisa juga diartikan mencukupkan, hasbiyallah wa ni'mal wakil, melindungi dan juga menolong.
Menurut Al-Imam Al-Ghazali, Al-Hasib bermakna dia Allah yang mencukupi siapa yang mengandalkannya, siapa yang bergantung kepada Allah. Sifat ini hanya dimiliki oleh Allah, karena hanya Allah saja yang maha mencukupi semua makhluknya dan diandalkan oleh seluruh makhluknya. Apa sikap kita dalam meneladani sifat Allah yang maha Al-Hasib ini? Yang pertama adalah meyakini bahwa penciptaan alam raya dalam perhitungan yang sangat akurat. Selanjutnya, pandai melakukan introspeksi terhadap diri sendiri. Dalam suatu hadis dikatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Al-hasib juga bermakna perhitungan. Allah nanti di padang mahsyar, fi yaumil hisab, akan menghitung, akan memperhitungkan amalan kita sebagai manusia. Semua manusia akan diperhitungkan, dipertanggungjawabkan. Ya, ditanya oleh Allah. Maka sebelum kita ditanya oleh Allah, sebelum diperhitungkan amalan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka kita memperhitungkan amalan kita secara mandiri, mengintrospeksi terhadap diri kita sendiri. Selanjutnya, bersemangat dalam melakukan kebaikan. Kemudian merasa tentram dan merasa cukup dengan segala rezeki dari Allah, karena Allah lah semuanya yang mencukupi segalanya. Wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka pasti Allah akan mencukupinya. Kemudian sifat selanjutnya Al-Hadi. Al-Hadi secara bahasa dapat diartikan dengan tampil ke depan, memberi petunjuk dan menyampaikan dengan lemah lembut. Hidayah, masdarnya hidayah. Al-Hadi dapat diartikan juga pemberi petunjuk. Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala yang menganugerahkan petunjuk atau hidayah kepada hamba-hamba yang dikehendakinya sesuai dengan peranan makhluk dan sesuai dengan tingkatannya. Yahdi may yasha wa yudhillu may yasha. Allah mempunyai sifat Al-Hadi, bahwasanya yang memberikan petunjuk, yang memberikan hidayah kepada semua manusia adalah Allah Subhanahu wa taala melalui perantara manusia-manusia yang bisa dijadikan wasilah. Karena dulu Sayyiduna Umar ibn al-Khattab juga masuk Islam, ada wasilah mendengarkan Al-Quran. Dari situlah hidayahnya. Ini sifat Allah Al-Hadi. Kemudian bagaimana kita mensifati atau mensikapi sifat Allah yang Al-Hadi, maha pemberi petunjuk? Yang pertama adalah berharap terus mendapatkan petunjuk. Ya, dalam Al-Fatihah surat Al-Fatihah kita selalu membaca ihdinas siratal mustaqim. Itu artinya kita berharap terus untuk mendapatkan petunjuk dan tidak lepas dari yang namanya keluar dari petunjuk itu. Maka ihdinas siratal di sini maknanya bukan lid doa saja, tapi lid dawam, untuk kontinuitas, untuk kontinu selalu dalam petunjuk Allah. Kemudian secara konsisten dalam menjaga aneka petunjuk yang telah diberikan. Ini sama, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah hidayah dan jadikanlah kami selalu dalam petunjuk-Mu. Itu makna ihdinas siratal mustaqim. Selanjutnya adalah memberi petunjuk yang benar dengan penuh amanah. Sifat selanjutnya atau nama berikutnya adalah Al-Khaliq. Pengertian Al-Khaliq secara bahasa dari kata khalq atau khalaqa yang berarti mengukur atau memperhalus. Al-Khaliq secara bahasa berasal dari kata khalq atau khalaqa yang berarti mengukur atau memperhalus. Kemudian makna ini berkembang dengan arti menciptakan tanpa contoh sebelumnya. Badi'us samawati wal ard. Maka dari badi' di sini ada bid'ah. Bid'ah itu kan sesuatu yang tidak ada contoh sebelumnya, ya. Kata khalaqa dalam berbagai bentuknya memberikan penekanan tentang kehebatan dan kebesaran Allah dalam ciptaannya. Bagaimana kita meneladani sifat Allah yang Al-Khaliq, yang maha pencipta ini? Yang pertama adalah bersikap kreatif dan berpikir kritis. Nah, kita dituntut untuk selalu berbuat dan berkarya secara kreatif, juga berpikir kritis. Kemudian melakukan aneka amal kebaikan. Ya, amal kebaikan Allah telah memberikan kekuasaan kepada kita, kemampuan dan juga kemauan untuk berbuat baik, maka kita gunakan kemauan dan kemampuan kita ini untuk senantiasa beramal baik, beramal soleh. Kemudian memanfaatkan sumber daya alam yang ada, bukan malah merusaknya. Ini menjadi pelajaran. Melestarikan lingkungan hidup. Nah, ini adalah sikap-sikap yang perlu kita teladani dari sifat Allah dan nama Allah Al-Khaliq, yang artinya Allah zat yang maha pencipta. Selanjutnya Al-Hakim.
sifat Allah Al-Hakim. Pengertian Al-Hakim. Al-Hakim mempunyai arti yaitu yang memiliki hikmah. Hakim, sifat atau perbuatan dan pengetahuan yang paling utama. Dengan hikmahnya Allah menebarkan kemaslahatan, kemanfaatan dan kemudahan yang lebih besar atau lebih baik. Dengan hikmahnya pula menghalangi atau menghindarkan terjadinya kemadharatan dan kesulitan yang lebih besar bagi makhluknya. Tidak ada keraguan dan kebimbangan dalam segala perintah dan larangannya, dan tak satu pun makhluk yang dapat menghalangi terlaksananya kebijaksanaan atau hikmah-hikmah Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah Maha Bijaksana. Wa ma yazlimu rabbuka ahada. Dan Allah sama sekali tidak berbuat zalim. Apa sikap kita yang kaitannya dengan sifat Allah Al-Hakim ini? Yang pertama adalah berilmu pengetahuan. Allah berlaku adil, Allah berlaku hakim, bijaksana. Itu adalah sesuai dengan ilmu, sesuai dengan apa yang Allah, dengan ilmu Allah. Kemudian berpikir untuk kemanfaatan dan kemaslahatan. Kita tidak hanya berbuat asal berbuat, tapi harus berpikir apa manfaatnya, apa hikmahnya, apa maslahatnya. Bukan untuk diri kita, tapi untuk orang banyak. Ya. Bukan untuk maslahatul fardi, maslahat diri kita, tetapi untuk maslahat orang banyak. Kemudian bersikap adil, bersikap bijaksana dari sikap Allah yang Al-Hakim ini. Kemudian bertindak profesional. Karena Allah sama sekali tidak berbuat zalim pada hambanya, maka kita meneladani supaya kita tidak zalim terhadap pekerjaan yang kita ampu, pekerjaan yang menjadi amanah kita. Kita harus profesional dalam bertindak, dalam bekerja, dan dalam bersikap, dan dalam segala hal. Inilah materi yang bisa Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini. Untuk selanjutnya kita akan konklusi. Nah, apa konklusi daripada apa yang sudah disampaikan tadi? Bapak ingin meminta dari kalian, dari bagian dari kalian untuk mengambil istinbat atau intisari dari apa yang dipaparkan tadi. Ya, Ilham Ramadan. Ya, silakan. Ya, mungkin wajahnya bisa diperlihatkan. Sudah ya. Ya. Apa intisari, apa yang bisa diambil dari pelajaran ini tadi? Ya, silakan. Yang saya bisa dapatkan dari pelajaran ini, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai al-asma al-husna, nama-nama yang paling baik, yang mana ketika seorang hamba itu ingin berdoa kepada Allah, maka hendaknya itu menggunakan nama-nama ini. Contoh, ketika kita ingin rezekinya kita dilancarkan oleh Allah, maka kita berdoa dengan kata nama Ar-Razzaq, sehingga potensi dikabulkannya doa itu lebih besar. Yang saya paham. Dan juga semua nama Allah ini menunjukkan bahwasanya Allah adalah zat yang maha sempurna. Karena memang seorang manusia atau khalik itu tidaklah mempunyai atau bersifat seperti sifatnya Allah secara sempurna, dan hanya Allah yang punya sifat yang sempurna itu yang dapat saya simpulkan. Ya, terima kasih, baik sekali untuk istinbatnya, untuk inti dari yang disampaikan. Satu lagi, Wildan, coba Wildan. Nah, Wildan, coba tadi sudah muncul. Pelajaran apa atau inti istinbat dari pelajaran tadi? Silakan Wildan. Baik Pak, kalau dari saya sendiri seperti apa yang telah Bapak jelaskan tadi, dari nama-nama Al-Asmaul Husna, nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang baik ini
kita bisa meneladani dari nama Allah, dari sifat Allah ini, kita bisa menerapkan dan meneladani di dalam kegiatan kita, dalam keseharian kita, seperti apa yang telah tadi Bapak jelaskan. Contohnya ada di Al-Hakim. Kita bisa meladeni, kita harus berilmu pengetahuan, bisa berpikir untuk kemaslahan dan kemanfaatan. Jadi tidak memikir hanya untuk diri sendiri, buat kemaslahatan umat, dan juga bersifat profesional. Jadi kita bisa meladeni sifat-sifat ini dalam keseharian kita, Pak. Ya. Baik sekali, terima kasih atas jawabannya yang luar biasa. Untuk selanjutnya, Bapak ingin memberikan beberapa pertanyaan, ya. Maka kalian tolong disiapkan materi yang sudah kalian tangkap tadi. Yang pertama adalah apa makna dari kata atau sifat Allah Al-Hadi, ya. Al-Hadi. Jelaskan pengertian dari kata Al-Hadi kepada Abi Fieri, ya. Silakan untuk menjawab makna Al-Hadi. Bismillahirrahmanirrahim. Makna dari Al-Hadi itu sendiri adalah memberi petunjuk. Berasal dari kata hadayahdi, memberi petunjuk. Al-Hadi ini di sini bersifat pemberi petunjuk. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat itu, Al-Hadi, yang memberi petunjuk. Dan kita sebagai hamba Allah itu jangan sungkan-sungkan. Jangan lupa untuk selalu minta kepada Allah bahwasanya kita tuh perlu petunjuk Allah Subhanahu wa taala dalam keseharian kita. Jangan sampai keseharian kita dalam beraktivitas dengan orang lain atau keluarga atau yang lainnya. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih jawabannya yang luar biasa. Selanjutnya pertanyaan berikutnya adalah apa sikap kita dalam meneladani sifat Allah atau nama Allah Al-Afu. Ya, Allah mempunyai sifat Al-Afu. Apa sikap kita dalam meneladani sifat Allah itu? Silakan dijawab Azam Sulaiman. Ya, jadi kita meneladani sifat Al-Afu, kita sebagai hamba untuk selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan pernah berhenti untuk bertobat kepadanya. Kita harus selalu beristighfar. Mungkin itu saja. Ya, baik. Coba ditambahkan, ini masih ada yang kurang. Coba Rozak Jamil. Kita dalam itu adalah kita harus mudah memaafkan orang lain dalam kehidupan kita. Ya. Walaupun orang itu telah sangat membenci kita dari hal yang paling kecil sekalipun, kita harus memaafkannya. Ya. Harus maafkan barang secuil pun. Dan kita harus terdorong untuk selalu membaca istighfar, baik buat salah ataupun tidak. Ketiga, jangan pernah berputus asa, karena Allah itu pernah berfirman, Allah berfirman dalam Qurannya, la tai'asu mir raihillah. Jangan pernah berputus asa dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih atas jawabannya yang luar biasa. Sekarang pertanyaan berikutnya tentang Ar-Razzaq, ya. Ar-Razzaq. Salimul Afif. Ya, silakan dijawab. Iya, sifat Ar-Razzaq berasal dari kata Razaqah yang disebutkan, yang artinya Allah itu maha memberi rezeki kepada kita semua, kepada makhluknya. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada makhluk Allah yang benar-benar sayang maupun enggak disayang, semisal umat Islam. Jadi Allah itu
memberi rezeki kepada bukan hanya kepada orang Islam, melainkan rata Ya. memberi rezeki rata kepada makhluk Ya. ciptaannya. Ya, baik sekali. Kemudian berikutnya kaitannya dengan sikap. Kita meneladani sifat Allah Ar-Razzaq ini bagaimana? Dani Raihan Abdullah. Silakan dijawab. Secara mutlak. Ya. Jadi kalau kita ragu besok kita apa itu udah termasuknya tidak yakin dengan Allah. Terus kedua, berusaha semaksimal mungkin dalam bekerja dan dalam mencari rezeki. Dan setelah itu qanaah kalau sudah selesai bekerja dan sebagainya. Ya. Dan yang ketiga, memanfaatkan rezeki ke jalan yang benar. Ya begitu ke Shiratal Mustaqim kalau bahasa Al-Fatihahnya itu Shiratal Mustaqim. Ke jalannya lurus, tidak melenceng dari apa-apa yang Allah tujukan. Ya. Tidak untuk hal-hal yang melenceng itu. Ya, sekian dari saya. Ya. Baik sekali. Itu sebagai penutup daripada pembahasan dari pelajaran pada pertemuan kali ini. Terima kasih atas partisipasinya yang luar biasa. Ya, sebagai penutup, kita sebagai manusia jangan bosan-bosan untuk selalu terus meneladani sifat Allah, mengenal Allah dengan nama-namanya. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Kita berdoa dengan itu supaya Allah lebih cepat mengijabah. Nah, kemudian kita juga sebagai hambanya meneladani sifat-sifat yang baik itu dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga kita bisa memberikan manfaat, juga memberikan banyak peran di masyarakat sehingga hidup kita menjadi lebih bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Kita tutup pembelajaran dan pembahasan pada pertemuan kali ini dengan membaca surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.